Oke, ini adalah tugas untuk dilakukan ya seperti yang lain batasnya sampai di UTS nanti. Waktu itu kan kita sudah sampai ke ini ya, ke governing equation yang ini untuk persamaan kualitas air ya, perubahan kualitas air yang adveksi dan dispersi. Ini cuma persamaannya di arrange sehingga yang ini ada dua bagian. Sebelumnya kan yang sebelah kiri biasanya hanya perubahan konsentrasi per perubahan waktu gitu ya. Tapi ini diubah seperti ini. Harusnya ini juga di sebelah kanan nih. Biasanya ini di sebelah kanan gitu ya. Jadi di sini ada 3 term. Yang pertama term advektif ini, kemudian dispersif, kemudian ini reaktif ya. Reaktif. Selain itu tidak ada sink atau source lagi. Jadi hanya reaktif ini. Nah, ini kemudian yang kita lakukan adalah pertama kita tujuannya membuat sebuah program sederhana di Excel ya, Excel dengan dengan Visual Basic for Application. Jadi nanti sedikit coding di Visual Basic di belakang ini di modulnya. Nah, yang di coding itu apa? Kita mengikuti persamaan ini kita pecahkan mengikuti finite difference method yang FTCS yang sebelah kanan ini nih, ya, yang ada di slide sebelah kanan. Nah, ini kan sudah ada pembagiannya ya, sudah ada pembagiannya. Jadi kalau DC per DT kita mengkonversinya menjadi CT-1, CT plus 1 minus CT untuk di X ya, dibagi dengan delta T. Kemudian kalau do C do X sama seperti itu, hanya bawahnya mirip ya, tapi ini kita menggunakan yang sentral, jadi kita ambil kalau ada di X berarti kita ambil perbedaan antara sebelah kiri sebelah kanan, jadi X plus 1, X min 1, kemudian dibagi 2X seperti itu. Dan kemudian untuk dispersif kita ubah menjadi finite difference-nya seperti ini. Jadi ini kalau di sini sebetulnya mudah sekali. Jadi kalau kita sudah mengikuti yang ini, sangat mudah kita melakukan simulasi. Tetapi ada yang harus diperhatikan untuk stabilisasinya ya. Untuk kestabilannya kan ada persyaratan waktu itu terkait dengan perbandingan antara dx delta x dengan delta t. Ya, nanti ada perbandingan itu, nanti dilihat lagi di buku. Kemudian ini juga sebetulnya sudah jadi persamaannya. Jadi persamaan ini setelah kita masukkan menjadi numerical scheme finite difference yang FTCS ya. Ini persamaan sudah jadi yang ini sebetulnya. Ini persamaan sudah jadi, kemudian sudah dikelompokkan ya. Dan ini dikelompokkan kan kemudian ada masing-masing punya variabel atau punya konstanta ya. Ini beta 1, beta 2, beta 3 ini juga sudah dituliskan. Jadi kita tinggal mengikuti apa yang persamaan-persamaan atau sub-sub persamaan yang ada di sini, kemudian kita buat fungsinya, kemudian kita coba aplikasikan di sel di Excel. Nah, ini persyaratannya nih. Kalau yang ini mungkin tidak terlalu urgen, tapi yang ini sangat ini, karena ini akan menentukan nanti kestabilan dari simulasi. Apa yang terjadi nanti itu yang Anda coba untuk cek sendiri ya nanti ya. Nanti dicoba-coba saja. Nah, jadi ini yang akan kita coding sebetulnya yang ini nih, dua kotak ini. Kemudian nanti kalau sudah bisa dibuat, kita akan melakukan simulasi dengan cara fungsi-fungsi tersebut dipanggil ke sel-sel di Excel ya. Dengan batas, jadi kita buat saja boundary condition yang mudah ya. Berarti yang paling mudah itu di deflate. Jadi yang batas ujung kiri, ujung kanan kalau dalam hal ini ya, atau X sama dengan 0 dan X sama dengan XN. N-nya tergantung kita buat berapa banyak. Misalkan mau bikin 100 ya berarti X 100 gitu ya. Tapi mungkin kita buat agak sedikit saja antara 5 sampai 10 nanti ya. Silakan nanti diatur sendiri dengan nilai apapun yang konstan ya. Tapi tentunya nilai ini kan nilai C. Jadi C ini kan di buku kan sudah ada
arahan satuannya ya. C ini satuannya fraksi atau persen. Ya, fraksi mungkin ya, lebih mudah supaya tidak pakai angka lagi. Jadi fraksi antara 0 sampai 1 C itu. Satu unitnya Mas. Nilainya 0 sampai 1, unitnya tidak, unitnya dimensionless. Jadi kita berbicaranya adalah di perubahan persentase konsentrasi gitu ya nanti. Jadi C itu unitless, nilainya dari 0 sampai 1, kemudian kita tentukan di X sama dengan 0 sama X sama dengan XN itu berapa. Kemudian sebelum mulai simulasi kan juga harus ada nilainya tuh. Nah, kita tentukan saja di T sama dengan 0 berapa nilainya. Kemudian setelah kita berhasil mensimulasikan, Anda nanti plot di grafik. Plot di grafik itu C versus T per versus waktu ya, dan C versus jarak. Gitu. Ini di buku kan ada juga contohnya. Nah, setelah itu kalau ini kan berarti waktu membuat 1, 2, 3 ini sebetulnya kita sudah membuat program sebetulnya ya, program simpel lah dengan Excel. Nah, selanjutnya Anda coba sendiri ya, dengan berbagai K, berbagai E, berbagai U. Ini U-nya juga, sorry belum dimasukkan di sini. Ini U juga ya, ada U-nya juga diganti-ganti. Tapi yang paling penting dua ini sebetulnya, antara DT dan DX. DT-nya lebih penting DT-nya sebetulnya. Kalau DX mungkin ya kan kalau kita mau simulasi untuk sepanjang 100 meter gitu ya, atau 1 kilometer gitu kan, berarti jumlah, kalau kita hanya ingin menghitung di 10 titik ya berarti DX-nya 100 kan, seperti itu. Ya, kemudian satuannya itu nanti ikut saja di buku. Yang penting mungkin konsentrasi ya, C itu satuannya dibuat unitless saja, unitless jadi tanpa satuan. Nah, ini sebetulnya file Excel ini sebetulnya bahan kuliah di kuliah yang lain, mungkin di sini ada yang ikut kemarin ya, bukan kuliah sih, praktikum. Nah, cuma governing equation-nya agak beda, mirip tapi agak beda, ada bedanya gitu ya. Jadi nanti di sheet simulation ini sudah ada contohnya, dan di belakangnya sudah ada kode visual basic for application-nya, kode basicnya, jadi nanti bisa dicontoh. Nah, ini mungkin petunjuknya adalah, ini kan ada satu fungsi ya, ini nanti yang akan kita gunakan untuk menghitung di setiap sel ya. Nah, yang ini adalah fungsi-fungsi yang digunakan untuk menghitung setiap B1, B2, B3. Jadi kalau penurunannya mungkin nanti coba diperdalam sendiri ya. Kenapa dari persamaan ini kemudian bisa berubah menjadi ini dan ke sini. Dan kenapa kok harus dibuat begini dulu? Kenapa nggak langsung aja dihitung gitu di Excel dengan persamaan yang panjang? Ini sebetulnya kaitannya dengan nanti waktu kita menggunakan skema numerik yang lain, ini polanya sama ya, polanya sama, kita buat begini, kemudian ada variabel-variabel yang ada konstanta-konstanta yang dihitung, tapi ada juga ini bentuknya nanti bukan konstanta tapi variabel yang bisa berubah tergantung dari yang di dalamnya gitu ya, seperti itu. Jadi ini bentuk ini untuk pembiasaan. Ini namanya nanti kalau sudah masuk ke yang implisit, yang artinya kita mencari hanya ada satu T yang diketahui, itu hanya ada satu T plus hanya ada satu C pada T gitu ya. Itu kalau implisit nanti begitu, hanya ada satu ruas. Kalau ini kan hanya satu yang tidak diketahui, yang lainnya diketahui. Nah, itu nanti akan dibentuk matriks gitu. Nah, matriks itu kan membentuknya begini. Jadi ini memang tujuannya nanti untuk mempermudah waktu membentuk matriks kalau numerical analisisnya masuk ke yang tidak eksplisit, yang implisit, yang harus pakai iterasi begitu. Jadi ini dibiasakan saja. Kalau yang sekarang kita cukup menghitung ini, kemudian setelah beta 1, 2, 3 dihitung, maka CX T plus 1 ini sudah sangat mudah dihitung, tinggal dimasukkan angkanya.
Ya, seperti itu. Nah, ini ada petunjuk. Jadi Anda nanti buat 4 fungsi. Yang pertama fungsi ini, fungsi C, kemudian fungsi beta 1, fungsi beta 2, fungsi beta 3 ya, dalam modul VBA. Nah, sampai sini bisa diikuti ya, yang mau dilakukan. Saya kira ini tidak sulit. Yang sulit mungkin bagaimana mewujudkannya secara teknis ya. Jadi saya langsung tunjukkan, ini ada contoh. Dan contoh ini mirip dengan yang di permodelan matematika sebetulnya. Tapi mungkin di sini agak lebih, kita mencoba lebih detail ya. Ini apa namanya? Ini tabelnya. Jadi bentuk tabelnya nanti seperti ini. Hanya batasnya Anda tentukan sendiri, mau ya antara 5 sampai 10 lah, atau kalau mau sampai lebih dari 10 jangan terlalu banyak ya, mungkin 20 gitu. Jangan sampai 100 terlalu panjang ke belakang. Kalau mau yang panjang nanti ada caranya supaya kita tidak terlalu panjang di dalam membuat tabel. Nanti codingnya agak lebih advance itu. Jadi nanti menghitungnya bisa 100 titik, tapi yang ditampilkan kita bisa memilih mau berapa titik. Tapi itu di levelnya level coding, di coding di apa namanya, di program ya, di Visual Basic. Nah, pertama kita lihat dulu ini baris ini menunjukkan waktu ya. Ini T1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini waktu. Di sini waktunya DT-nya saya berikan 0,1, ini di sini. Ini DT. Jadi ini bertambah sesuai dengan di sini kita kasih berapa. Kalau di sini saya kasih 5, 0,5 misalkan, maka di sini jadinya T2-nya itu adalah T sebelumnya T1 plus 0,5 gitu. Jadi seperti itu. Jadi ini setiap baris ini menunjukkan perhitungan pada T keberapa gitu ya. Ini mungkin mudah. Kemudian yang lebih penting mungkin di sini. Ini X, ada X1 sampai 7. Kebetulan aja saya pakai 7, tidak ada maksud tertentu semua. Tapi yang jelas kalau di sini harus ganjil. Harus ganjil. Iya, harus ganjil. Karena kalau tidak ganjil nanti DX-nya jadi tidak genap gitu. Kalau kita mau, misalkan gini ya, ini kan saya bikin 1 ya, beda 1. Ini kan sebetulnya jarak ke 0, 1, 2, 3, 4. Saya dapat 6 meter atau 6, katakan 60 meter lah seperti itu ya di sini. Misalkan di sini 60 meter. Nah, kan titik 0 harus ada batasnya, titik ujungnya harus ada batasnya. Jadi memang biasanya kalau kita buat, misalkan kita mau buat jarak 100 meter dibagi 10, maka titiknya pasti jadi 11 gitu. Makanya harus ganjil. Ya, ini ganjil. Ini mungkin bukan X1 ya, X0 ya, di sini X6. Ya, anyway begitu, harus ganjil ya. Nah, yang tadi saya bilang boundary condition diberikan nilai yang fix itu ini. Anda tentukan nilai berapa saja, tapi Anda tentukan gitu nilainya, tidak dihitung. Atau artinya itu tidak diperoleh dengan hitungan dari program yang ini. Ya, ini kan program yang dihitung dengan program. Seperti itu. Mau diberikan angka, katakan di sini tetap 1 saja gitu, silakan. Mau diberikan angka berapapun atau Anda masukkan fungsi sinus misalkan gitu ya, itu juga silakan. Di sini juga sama. Ini yang kuning-kuning ini boundary condition. Ya. Jelas ya, boundary condition. Kemudian yang di sini ini adalah initial condition, kan T sama dengan 0. Berikan saja angka berapa gitu. Di sini saya berikan angka 1. Bisa juga Anda berikan angka 0 misalkan. Seperti itu. Kemudian baru yang di tengah inilah persamaannya, persamaan C-nya gitu ya. Ini urutan dari programnya itu kurang lebih sama sebetulnya ya. Hanya isi dari setiap, ini kan ada variabel A, variabel B, variabel C ya. Nah ini isi, ini salah ini. Nanti saya betulin. Ini ada yang salah ini di sini. Ini harusnya AA ini. Ini A-nya 2 kali ini harusnya. Ya nggak apa-apa lah. Tapi kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang salah jadinya. Nah, ini baru benar. Ya, oke. Jadi begitu. Jadi ini
ini yang di kotak putih inilah yang kita hitung dengan menggunakan persamaan ya. Sebentar. Ini saya masih nyambung nggak ya? Soalnya ada tanda kayaknya terputus. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, oke. Ya sampai sini jelas ya? Jelas belum? Jelas, Pak. Ya jelas ya. Nah, ini bisa tinggal diikuti saja. Menyusun ini bisa tinggal diikuti. Kalau Anda sudah paham ini, mau membuat model yang lain juga silakan. Mungkin ada yang sudah menguasai bagaimana cara menghitung tanpa dimunculkan di dimunculkan di sel gitu ya. Itu juga silakan. Tapi bentuk ini untuk mempermudah gambaran yang kita mau simulasikan itu batas-batasnya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian tentunya ini saya belum buat grafiknya, tapi Anda buat ya. Anda buat grafiknya nanti ini kan jadi ini nanti dibuat satu grafik itu mewakili satu waktu. Jadi nanti kan ada ininya ya, ada trennya gitu dari X1 ke X7 itu apakah naik atau turun, nanti pada waktu kedua bentuknya seperti apa lagi gitu. Seperti ini kan bisa dibayangkan ini gambarnya. Nanti Anda plot di grafik. Oke, sekarang kita masuk ke yang lebih teknis. Ini mungkin sebagian juga sudah cukup, sudah pernah. Ini kok nggak ada developernya, nggak ada di sini. Saya buka dulu. Customize ribbon. Oke. Ini kemudian lihat di Visual Basic. Nah, ini di sini ini kan file Excel-nya nih. Kemudian di bawahnya ada modul 1. Nah, di dalam modul 1 ini saya sudah membuat fungsi-fungsi. Nah, ini saya membuat fungsi-fungsi, tetapi di sini saya belum membuat fungsi yang keempat. Jadi baru fungsi, kalau yang tadi kan ada beta 1, beta 2, beta 3. Nah, ini yang di sini kita gunakannya A, A, B, C ya. Jadi ini A, ini B, ini C. Gitu. Itu yang kita gunakan. Tapi Anda nanti bisa menyesuaikan apakah mau menggunakan istilah yang sama atau menggunakan beta 1, beta 2, beta 3 seperti tadi supaya lebih sama dengan di persamaannya ya. Nah, kemudian dari sini tambahkan satu fungsi lagi untuk menghitung untuk menghitung ini. Untuk menghitung yang di dalam sel. Fungsinya gampang kan, ini hanya penjumlahan saja. Penjumlahan dikalikan dengan variabel A, B, C-nya gitu. Atau beta 1, beta 2, beta 3. Nah, mungkin yang harus, ini sebetulnya dari sini yang Anda perlu kerjakan itu hampir sama persis dengan ini. Hanya hati-hati karena ini di dalamnya berbeda. Ya. Kalau Anda perhatikan ini berbeda dengan soal yang akan kita kerjakan. Karena kalau yang di tempat yang akan kita kerjakan itu di governing equation-nya ada KC. Ada K dikalikan C. Itu ada reaksi di situ. Jadi yang di contoh ini nggak ada. Karena ini memang hanya untuk untuk mencoba satu perhitungan finite difference ya. Hanya untuk mencoba salah satu metode finite difference. Metode numerik, sorry. Ya, seperti itu. Jadi nanti tolong disesuaikan. Baik, saya kira seperti itu untuk yang ini ya, untuk yang pertemuan 3 saya kira tidak sulit, tinggal diikuti saja. Mudah-mudahan bisa semua.